Kembali lagi dalam Artis in Love. Pada nungguin gak sih? Nungguin dong. Siapa nih? Wanita-wanita mana lagi nih yang terabadikan, terimmortalize? Siapa penyebabnya? Siapa laki ini? Tentu saja Pablo Picasso. Bukan. Pablo Diego Jose Francisco de Paula Juan Nepomuceno Maria de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz Picasso. Namanya panjang banget nih, pasti akikahannya nih kambingnya banyak nih. 100 kayaknya. Picasso itu, you know lah ya, dia tuh sangat terkenal kan. Karena karya-karyanya yang sangat berpengaruh. Ya, sampai sekarang even ya. Apakah wanita-wanita yang berpengaruh juga, Vince? Wah, tentu saja. Tentu saja di balik semua karya itu tuh sex on camera. Enggak. Astagfirullah. No. Korban pertama. Cewek pertama dia nih Amalia. Namanya Germaine Gargalo Florentin Pichot. Si Picasso ketemu sama Germaine pas dia umur 20 tahun. Tapi sebelum itu pasti dia udah pernah punya pacar lah ya, nggak mungkin nggak ya. Dia itu adalah pacar temennya. Jadi si Picasso punya bestie. Disikat temennya? Sebenarnya not really disikat sih. Oh enggak, kenapa emang? Soalnya bersih nanti kan. Temennya namanya Casa Gemos ya. Si Casa Gemos ini tuh sewa studio bareng, dia sama-sama artis gitu lah ya. Nah, terus habis itu si Casa Gemos nih overtime dia tuh ternyata Casa Gemos nih cowok. Overtime dia ternyata punya depresi, mental illness lah. Terus salah satunya juga mental illness-nya ini diperparah karena dia tuh impoten ternyata. Jadi dia gara-gara impoten dia jadi depresi ya. Gara-gara depresi dia jadi impoten mungkin bisa jadi ya. Iya. Karena iya itu kan ngaruh ya. Iya, karena kalau misalkan kita itu secara mentally sakit, pasti ngaruh ke fisik juga gitu. Iya betul, because pain is not just physical, but also emotional damage. So take care of your mental health, guys. Ya gara-gara itu hubungan sama pacarnya, si Germaine ini nggak oke gitu. Terus si Casa Gemos makin depres, terus dia tuh suicide. Di tahun dimana si Casa Gemos suicide, si Picasso move in sama si Germaine. Jadi roommate, terus jadi lover, terus putus jadi friends, stay friends sampai akhirnya si Germaine meninggal. Ini baru permulaan guys, ini belum ada panas-panasnya sama sekali. Karena masih muda. Iya, cinta-cinta monyet kan seru-seru aja gitu ya mungkin ya. Si cinta monyet emang, si punya cinta monyet. Udah 2 tahun ngapain, Vince? Belajar. Wanita kedua ini adalah namanya Madeleine. Picasso bertemu sama Madeleine itu di umur dia 23 tahun. 3 tahun ya setelah 23 itu. tahun. Madeleine ini umurnya berapa ya? Kalau nggak salah masih sepantaran lah. Si Madeleine ini adalah modelnya Picasso. Pose for karya-karyanya dia gitu. Karena Picasso kalau gambar tuh dari dia kecil, itu sama bapaknya tuh diajarin gambar tuh selalu ada model aslinya gitu, bukan kayak ngelihat dari, kalau kita kan lihat di Google kita gambar mungkin belum ada juga sih Google iya, pada betul saat juga itu ya. kan. Bapaknya udah kayak, kamu bisa jadi model, ayo datang ke sini gitu. Nah, bapaknya kayak gitu sih? Bapaknya soalnya dia guru seni. Oh, jadi udah tahu lah teknik yang harusnya tuh kayak apa gitu kali ya. Si Madeleine ini gak terlalu banyak yang bisa diceritakan dari Madeleine karena lost to history gitu dia. Cuma notable mentionnya adalah Madeleine ini tuh tekdung. Gunting guys. Pas sama Picasso, pas berhubungan sama dia, Iya. In relationship sama dia. Dia hamil terus sama Picasso disuruh gugurin gitu. 23 tahun lagi, masih muda banget, tahu apa. Terus juga si Picasso ini mungkin baru pertama kalinya kali ya dia bermain-main sejauh itu sama wanita mungkin. Oh, ibu tahu itu ya, dalam sekali ibu researchnya. Setelah dia kan disuruh Madeleine bersih gitu kan. Terus Madeleine ya dipres gitu terus
putus kan? Putus, cuma dia di masa itu tuh banyak ngegambar ibu, terus ibu sama anak, terus gambar Madeleine gitu-gitu. Jadi sebenarnya mungkin apa ya? Kena mental gitu. Iya, mungkin kena mental sebenarnya. Kena mental gitu sebenarnya. Sosok kayak kuat. Sosok kayak gugurin. Fuckboy, tapi I wanna be a fuckboy. ya mungkin gak enak juga di hati dia gitu. Cuma dia saat itu, ya akhirnya dia udah move on ke cewek lain. Bukan move on kali ya, kayak udah bosen aja gitu. Kayaknya karena dia hidup sendiri juga, nggak punya orang lain dia look up, terus dia harus penyelesaian masalahnya itu seperti apa. Jadi ya udah jalan simpel aja gugurin gitu. Si Mother and Child itu dipamerkan di masa dimana seharusnya si anaknya bersama Madeleine itu harusnya lahir di bulan itu gitu. Terus mikir, gue tuh bunuh orang tahu. Nih kalau misalnya bulan segini anak gue lahir, kalau gue punya anak, yaudah gue lahirin aja lukisan gue. Cuma pada saat itu ya dia udah bersenang-senang bersama the next lover, yaitu adalah Fernande Olivier. Pas dia di umur 23 sampai 31. 1904 sampai 1912. Lama banget tuh. Berapa? 8 tahun. 9 tahun. Makanya dibilang first great love. Berarti sebelum-sebelumnya tuh pemanasan doang. Kalau olahraga kan pemanasan dulu ya. Ya mungkin supaya bisa love better perlu ada dulu kali ya begitu sih. Gitu, Vince. Jadi Picasso itu sempat ada di masa dia tuh lagi struggle banget untuk menjadi seniman. Miskin gitu kali ya. Miskin banget. Jadi gambar-gambarnya dia tuh bener-bener gambarin kemiskinan-kemiskinan di kota Paris dan Barcelona gitu. Nah, the end of itu sebutnya blue period itu. Iya, blue period itu dia ketemu lah sama si Olivier. Jadi warna dari gambarnya tuh berubah gitu, lebih warm daripada sebelumnya. Dan ternyata si Olivier juga orang yang membuat inspirasi dia membikin kubism itu. Ada pahatan gitu, ada juga A Head of a Woman, itu juga yang terkenal, kubis terkenal yang inspirasinya tuh si Olivier ini. Nah, sangat mewarnai hidup dia kali ya. Bisa jadi, cuma sebenarnya bukan gitu sih. Justru dikenalnya hubungan si Picasso dan Olivier ini penuh dengan jealousy, terus juga violence. Mereka saling menyakiti satu sama lain. Mungkin mereka terlalu mirip satu sama lain, jadi perlakuannya tuh sama. Ibaratnya satu jealous lagi, saling. Ya mungkin seperti itu ya. Gara-gara cubism dia menuju puncak, terus dia tuh malah jadi losing interest gitu sama si Fernande. Kenapa ya? Dia tuh ngerasa Fernande itu terlalu terasosiasikan di masa-masa buruknya dia lah. Jadi dia ngerasa, gue gak mau nikahin lo sih gitu. Gue teringat masa-masa terpuruk gue sama lo. Iya bener. Sama banget deh. Bareng-bareng sama Picasso kan ya, udah lumayan kan 7 tahun tuh, 7-8 tahunan itu. Jadi udah terbiasa sama gaya hidupnya Picasso juga, yang pada saat itu udah mulai menuju puncak kan. Iya. Nah diputusin sama Picasso, jadinya ya Fernande gak ada apa ya, berarti gak ada penghasilan. Sampai-sampai dia tuh harus jadi kasir gitu-gitu. Kasian banget. Setelah putus dari Picasso, terus jadi kasir di tukang daging, terus ambil freelance gitu, jual-jual barang-barang antik. Wanita-wanita di luar sana, meskipun kalian sudah menikah, kalian harus tetap punya penghasilan sendiri. Ya, independent woman cuy. Jadi once hubungan kalian berakhir, kalian masih bisa ngelakuin sesuatu tanpa suami kalian. Sumpah jangan sampai kayak Fernande Olivier ini. 20 tahun kemudian. Wow, jauh banget. Masa sih dia gak punya pacar? Enggak, bukan. Aku mau menceritakan bahwa 20 tahun kemudian ada sebuah kejadian yang menggegerkan Picasso tuh. Yang berhubungan sama si Fernande Olivier ini. 20 tahun kemudian dia nulis buku, ada nih judulnya Loving Picasso, tapi ada juga sih yang bilang Picasso Sesame. Dia ngeluarin buku itu di masa-masa dimana Picasso udah lagi di fresh apa mana. Mungkin dia kayak melihat kesuksesan Picasso terus langsung mikir, orang-orang nggak tahu seberapa bejatnya lelaki ini.
Gitu udah langsung kayak memoir sih, maksudnya itu adalah kehidupannya dia, tapi di dalamnya ada Picasso-nya gitu. Cuma itu sampai-sampai Picasso tuh ngebayar si Olivier ini supaya nge-take down bukunya. Ya panik. harus dicari. Panik ya. Kita bisa bahas nih lah Picasso kalau kita dapat bukunya. Sumpah bahas nih, nanti ada di sini nih. Kalau udah dibahas. Olivier dia kan dari umur 23 sampai umur 31 nih ya. Tapi di umur 30 nih udah ada, ternyata dia udah bersama di umur 30. Yaitu adalah Eva Goel. Si Eva Goel ini waktu umurnya 26. Disebutnya Eva ini adalah first real love. Yang tadi kan first great love. Ya ini first real love. Nah, gue gak tahu deh tuh kenapa begitu ya. Jalan barengnya itu adalah pas dia masih sama si Olivier kan. Si Eva ditembaknya pakai apa coba? Oke, tentu saja karena dia adalah pelukis. Ya dia lukis lah. Judulnya adalah Majoli. Meleyot ya tuh. Di karya-karyanya itu tuh si Picasso suka banget masukin kayak Jam Eva, I love Eva gitu-gitu. Laki. Dia bilang gini, I love her, I want to write her name in my paintings gitu. Picasso pas sama Eva, temperamennya tuh nggak keluar. Justru Eva tuh bilang kayak, kalau lihat dia tuh kayaknya emang kasar orangnya, tapi dia tuh sebenarnya kayak domba kayak gitu. Domba-domba yang tersesat. Itulah Picasso. Di apartemen Picasso dia tuh suka ngasih tea set gitu, terus dihias lah pakai bunga, spraynya dirapiin, diganti, pokoknya dicantik-cantikin gitu loh. Mungkin gara-gara itu kali ya hatinya melunak apa gimana sih? Mungkin dia kayak ngeliat, oh ini kayak nyokap gua ya. gitu ya. Gua rasa sih bukan karena itu ya, tapi lebih karena alasan berikut. Apa? Si Eva nih jago dagang. Di masa-masa dia bersama Eva, lukisan-lukisannya tuh lakunya di harga yang lebih tinggi gitu. Karena dia emang otak bisnis nih si Eva. Ngerti dia. Eva nih. Jago berbisnis. Uni Eva ini ternyata. Ada orang nih datang ke studio Picasso. Eva tuh bisa lihat yang mana orang yang cuma mau lihat-lihat doang, yang mana yang bakal beli gitu. Dia udah bisa kayak ke filter gitu, matrix. Dia 4 tahun, di 4 tahun lah, 5 tahun mereka pacaran ya. Si Eva nih sakit, ternyata dia sakit TBC. Di masa dimana Eva sering bolak-balik rumah sakit, si Picasso jahat banget, udah mana sakit, malah ketemu sama orang lagi yang baru. Gaga Muhammad ya. Makasih ya udah nonton. Picasso ini panjang banget ceritanya, jadi bakal ada multiple parts. So jangan lupa untuk subscribe biar gak ketinggalan. Bye!